wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 Fisika yang membahas materi tentang gaya Archimedes. Kali ini kita akan mempraktekkan gaya Archimedes dan Percobaan gaya Archimedes pada telur dapat dilakukan dengan cara mencelupkan telur di dalam air biasa dan air yang mencampur garam. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui keadaan telur apakah tenggelam, melayang, dan mengapung. Oke, jadi hukum ini mempunyai 3 kemungkinan kalau benda dicelupkan ke air. Yang pertama, terapung, dikarenakan massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Nah, yang kedua, benda akan melayang di dalam zat cair jikalau massa jenis benda dan massa zat cairnya sama. Itu yang ketiga, benda akan tenggelam kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Jadi pada kali ini adalah telur tenggelam yang asli air tanpa Terapung. terapung, maaf. Ini yang tenggelam yang tanpa ditambahin oleh garam. Jadi yang selanjutnya ada yang melayang. Jadi benda akan melayang jika dicelupkan ke dalam air. Benda akan terapung. Yang tenggelam, massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, sehingga gaya berat telur lebih besar daripada gaya apinya. Pada gaya melayang ditambahkan garam sekitar 4-5 sendok garam yang menyebabkan penambahan garam tersebut membuat massa jenis air meningkat, di mana menyebabkan massa jenis air dan telur tersebut menjadi seimbang dan gaya berat telur dan gaya apung telur menjadi seimbang. Dan yang ketiga, terdapat terapung, di mana semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar. Ini yang dibutuhkan sekitar 1-2 sendok garam dan gaya apung telur semakin besar. Jadi ini sudah ditambahkan garam sekitar 4-5 sendok garam, ini 1-2 sendok garam, dan ini air murni tanpa ada tambahan garam. Nah, jadi dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Syarat benda tenggelam yaitu gaya berat benda lebih besar daripada gaya apungnya. Syarat benda melayang adalah jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan gaya berat benda sama dengan gaya apungnya. Syarat benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair dan gaya berat benda juga lebih kecil daripada gaya apungnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini yang terapung, melayang, dan tenggelam. Kelihatan perbedaannya kan? Baik, terima kasih. Sekian praktek dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun kekurangan dalam praktek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.